welcome back again with us di Amkes, American Corner Podcast. Jadi kali ini kita kedatangan seorang narasumber nih, yang mana beliau ini sangat spesial sekali ya teman-teman. Di umur 22 tahun ya Mbak ya? Iya. Di umur 22 tahun, kelahiran 2002, itu sudah mendapatkan engagement sekitar 24.000 ya di IG. Itu luar biasa sekali sih. Mungkin bisa perkenalan dulu ya Mbak ya? Oke, halo teman-teman semua, kenalin aku Farah. Di sini aku ngewakilin dari Duduk Baca. Jadi tadi yang diceritakan itu followers 24.000 hampir itu tuh Duduk Baca ya teman-teman, bukan saya. Oke. Oh gitu. Berarti Duduk Bacanya. Oh iya. Di Duduk Baca ada berapa founder tuh Kak? Ada 4 untuk foundernya itu. Ada aku, Farah, kemudian Mbak Hanifah, kemudian Triana, dan juga Septi. Sebentar, tadi kan ada aku Farah katanya. Iya, Farah. Mbaknya Farah. Oh, aku sebagai Farah gitu. Iya, aku sebagai Farah, Triana, Septi, sama Hanifah. Oke. Wah, luar biasa sekali teman-teman. Dan perlu kalian ketahui ya guys ya, Duduk Baca ini sudah mempunyai program banyak sekali ya Mbak ya. Dan juga bisa diakses di seluruh Malang dan Telogo mana? Kota Malang. Kota Malang aja. Iya, Kota Malang aja. Oh, di Kota Malang aja teman-teman. Dan luar biasa sekali karena Duduk Baca ini sudah menyumbangkan sekitar 200 lebih buku digratiskan kalau ingin meminjam teman-teman. Jadi Duduk Baca ini luar biasa sekali ya, karena mensupport literasi di era yang sekarang ini. Betul kan? Iya, betul Kak. Iya, betul. Oke. Mungkin bisa dijelaskan ya, apa sih Duduk Baca itu Kak Farah, dan program apa aja yang diselenggarakan oleh Duduk Baca itu? Oke, jadi Duduk Baca ini salah satu komunitas literasi ataupun komunitas membaca yang ada di Kota Malang. Nah, fokus kita itu seperti perpustakaan keliling. Jadi kita buka lapak buku yang dimana di situ teman-teman semua bisa minjem bukunya secara gratis. Oh gitu. Kemudian bisa dibawa pulang ataupun dibaca selama di alun-alun. Alun-alun Kota Malang. Jadi base kita tuh di alun-alun Kota Malang, kita buka lapaknya. Oh gitu. Berarti keliling gitu ya? Nggak keliling juga sih. Oh, mangkal. Mangkal. Oh, gitu. Jadi kita hampir selalu di alun-alun. Tapi ada beberapa waktu misalnya alun-alunnya lagi renovasi ataupun lagi ada kegiatan di sana, kita pindah ke taman-taman lainnya. Misalnya Taman Merjosari atau Taman Slamet, atau mungkin ngadain kegiatan di public space yang ada di Kota Malang. Luar biasa sekali. Teman-teman nih yang sekiranya mungkin boring gitu ya di perpustakaan tuh, yang melihat banyak sekali deretan buku, bisa banget baca buku di alun-alun langsung. Ya. Bagaimana gak? Luar biasa coba Duduk Baca itu. Wah, keren banget sih ini. Iya. Jadi selanjutnya Mbak ya, apa yang memotivasi Duduk Baca untuk terlibat dalam kegiatan literasi? Jadi apa sih yang mengakibatkan Duduk Baca ini terjun di bidang literasi di era sekarang itu? Kan kita udah tahu ya biasanya isu-isu yang ada di Indonesia tuh bahwa katanya Indonesia tuh minim literasi. Betul. Urutan 3 terbawah. Ya, 2 terbawah. Dari UNESCO ya, kan. betul. Nah, dari situ kita pengen nih gimana ya cara meningkatkan literasi ini, dan ini sebenarnya berawal dari pengalaman pribadi juga yang mendengar bahwa sebenarnya banyak orang yang suka buku tapi mungkin udah nggak baca buku lagi karena susah aksesnya. Kayak perpustakaan di kota ataupun kampus kan bukanya cuma jam kerja, sedangkan mungkin pada saat jam kerja itu teman-teman ya melakukan aktivitas kerja, kuliah, jadi susah untuk akses ke perpustakaannya. Ataupun sekarang buku-buku mahal, baik buku impor ataupun buku yang asli dari Indonesia itu lumayan mahal, apalagi untuk kita yang kayak pelajar, mahasiswa yang mungkin keuangannya masih terbatas. Apalagi kos ya? Masih lumayan mahal lah buku itu. Paling kita mungkin bisa beli buku tuh terbatas ataupun harus ngumpulin uang dulu kayak gitu. Kemudian juga biar membiasakan teman-teman untuk membaca di tempat umum tuh bukan hal yang memalukan sih, dan itu cenderung asyik. Keren gitu ya? Membaca di tempat umum tuh asyik, dan juga biar gak malu-malu aja. Biasanya kan kita tuh malu ya mau baca di tempat umum, kayak takut dianggap kutu buku atau sok keren, sok paling pintar, padahal enggak gitu loh. Padahal membaca buku di tempat umum tuh baik-baik aja dan juga tentunya seru kayak gitu, nggak sesuai
dengan stigma-stigma yang ada di masyarakat. Betul. Wah, ini menyongsong abis era literasi yang mantap ya. Dan tanggapan kakak nih, tadi kan mention Indonesia ini minim literasi kan ya. Minim literasi dan berada di peringkat 2 terbawah menurut UNESCO. Dan saya juga sempat baca itu. Kalau literasi di Indonesia itu hanya 0,001% dari 100%. Jadi teman-teman bisa bayangkan, itu ketika ada orang Indonesia yang berkumpul di suatu company atau suatu perkumpulan dan ada 1.000 massa di situ, itu teman-teman bisa membandingkan hanya ada satu orang yang minat membaca buku. Itu berarti sangat minim literasi banget di Indonesia. Itu gimana tanggapan kakak? Nah, sebenarnya tuh Kak, FYI, ketika kita telisik lagi sebenarnya nggak seminim itu loh. Cuma mungkin aksesnya aja yang kita kurang gitu loh. Jadi kemarin juga ada topik bahasan hangat gitu. Di Jakarta tuh mengadakan pesta literasi. Jadi pesta literasi tuh banyak buku-buku diskon, kemudian banyak agenda-agenda kegiatan literasi, kayak menghadirkan pembicara-pembicara, terus sesi baca bersama, terus sesi sharing buku dan sharing banyak hal yang mungkin literasi tapi di luar dari buku juga. Jadi itu banyak banget Kak peminatnya. Nah, tapi sayangnya kegiatan kayak gitu itu kan pesta literasi gratis kalau nggak salah di perpustakaan Jakarta. Nah, kegiatan kayak gitu tuh masih hanya ada di kota-kota besar aja. Padahal ketika di Jakarta itu mereka tuh sampai ngantri-ngantri. Nah, itu tuh itu tuh jadi bukti bahwa sebenarnya mereka tuh melek kok literasi, cuma mungkin memang aksesnya yang kurang terhadap perpustakaan, terhadap buku-buku kayak gitu Kak ternyata. Tapi ada loh Mbak, beberapa oknum itu ya. Contohnya ya, kita ada banyak improvement sih. Soalnya itu misalkan di sekitar kita di sosial media kita. Ketika kita scrolling itu di Reels misalkan dan di YouTube Shorts, itu ada konten kreator misalkan mencantumkan lagu di kontennya. Itu sudah jelas judulnya itu di caps lock di caption. Dan mungkin juga ada yang mencantumkannya di video langsung, judul lagu gini. Dan itu masih ada yang nanya di komen. Iya, betul. Itu berarti melambangkan minim literasi Indonesia. Iya sih, Kak. Bisa dibilang juga gitu. Berarti ada sebuah oknum aja ya. Tapi nggak semuanya orang Indonesia itu emang malas baca gitu kan. Tapi mungkin juga masih banyak juga ya yang minat bacanya juga rendah kayak gitu. Mungkin karena memang kurang paparan, karena kan mungkin yang aku lihat juga masih di kota-kota besar, sedangkan di kota-kota kecil juga yang lain ya sama kayak gitu, mungkin malas membaca karena mungkin tidak terbiasa membaca di lingkungannya kayak gitu. Wah, luar biasa ya. Dengan adanya dulu baca, kita bisa membaca buku dan kita bisa menciptakan literasi yang ada dengan tidak hanya mengunjungi perpustakaan. Bahkan perpustakaan yang mengunjungi tempat tuh ceritanya tuh. Bener kan? Iya, betul. Aksesnya pakai apa tuh? Mobil? Enggak, kita punya banyak buku gitu kan. Terus kita bawa masing-masing. Jadi kita tuh ada volunteer gitu kan. Waduh, luar biasa. Jadi kita ada volunteer yang dimana setiap kita kan ada 200 buku. Nah, karena udah banyak itu kita nggak selalu bawa semua bukunya. Jadi kita bagi buku minggu ini apa aja, minggu depan apa aja. Jadi di rolling gitu. Terus ada yang ngebawa bukunya gitu pakai tote bag. Kita masih pakai tote bag kayak gitu. Terus dibawa ke rumah masing-masing, nanti hari Minggu dibawa lagi ke alun-alun kayak gitu. Itu benar-benar manual banget ya. Iya, masih manual banget. Dan luar biasanya dengan cara yang manual ini sudah menginjek akun aktif sekitar 24.000. Itu kan luar biasa ya. Alhamdulillah sih Kak. Oke, lanjut ya. Ya. Ini di list pertanyaannya ada apa salah satu program dari Dulu Baca yang menurut Kak Farah ini sangat bermakna. Jadi yang tidak hanya dari Dulu Baca ini bermakna, tapi di sisi audiens, tapi di sisi follower juga, di sisi para membaca itu sangat bermakna. Program apa sih program? Kalau menurutku memang yang paling bermakna sejauh ini tuh program lapak baca bukunya sih Kak. Jadi karena lapak baca buku itu kita menyediakan buku-buku yang bisa dipinjam gratis kan. Nah, jadi di sana kita buka di alun-alun juga ternyata dengan adanya kita bisa sampai tuh ke masyarakat kayak anak-anak kecil yang di alun-alun yang nggak sekolah. Itu ternyata masih ada Kak kayak yang bantuin ibunya jualan dan lain-lain. Mereka ketika sudah jualan, mereka main
ke lapak kita. Nah dengan kayak gitu kan walaupun mereka mungkin nggak sekolah, mereka bisa terpapar dengan buku juga gitu. Dan juga kebetulan teman-teman kita volunteer ataupun kita nyebut audiens kita bacawan. Nah mereka tuh welcome juga sama kehadiran adik-adik kayak gitu. Jadi ditemenin baca, diajarin. Jadi menurutku itu bisa banget sampai ke mungkin kalangan yang mahasiswa dapat pinjaman buku gratis. Nah untuk masyarakat kecil juga kayak adik-adik gitu juga bisa lebih terpapar sama buku kayak gitu. Luar biasa ya. Berarti dulu baca ada keterkaitannya dengan edukasi juga ya. Yang mana? Ini ada list pertanyaan juga nih lagi. Berarti secara langsung dulu baca ini mensekolahi banyak anak-anak yang tidak sekolah gitu kan, Mbak? Iya, bisa dibilang seperti itu secara tidak langsung. Kan itu sebuah obstacle ya, Mbak ya? Iya. Untuk meningkatkan literasi di Indonesia. Apa saja sih tantangan terbesar yang dihadapi dulu baca ini di era yang mungkin bisa dikatakan Indonesia katanya minim literasi. Apa sih tantangan terbesarnya itu? Tantangannya apa ya? Mungkin kita pengen nyiptain kegiatan-kegiatan literasi yang lebih menarik lagi sih Kak, biar ketika sekarang kan memang lagi marak orang-orang tuh review buku, terus kayak baca bareng gitu kan memang lagi banyak juga ya lagi hype. Nah, kita tuh juga masih pengen kegiatan apa lagi ya yang bisa menunjang selain itu. Jadi tantangannya kita pengen buat agar audiens tidak bosan, juga agar tetap minat sama literasi itu tuh mungkin di kegiatan-kegiatan yang ada itu sih Kak. Oke. Berarti gak cuman dari peminjaman buku aja ya? Iya, sama mungkin tantangan paling besarnya tempat sih. Karena kalau dari Duduk Baca sendiri kan belum ada basecamp dan lain-lain. Kita masih mengandalkan lapak baca yang mana itu memang di tempat umum. Kita selalu melakukan perizinan tuh sama dinas lingkungan hidup. Jadi nggak semata-mata kita ngelapak aja gitu. Mungkin bisa diceritakan lebih lanjut sih, gimana sih perjuangan pertamanya kakak Farah ini dan friends untuk membangun sebuah Duduk Baca sehingga menciptakan sebagai era literasi yang memang benar-benar mengengage follower kakak sehingga mencapai 24.000 itu. Jadi fun fact-nya ini sebenarnya awalnya berawal dari proyek kecil-kecilan aja gitu sih, proyek kecil-kecilan. Aku, Hanifa, Septi, sama Triana. Nah kita tuh dipertemukan sama satu hobi yang sama, membaca. Oh gitu. Kemudian kita kan sama-sama anak perantau ya, dimana kita tuh udah mahasiswa tingkat akhir. Jadi memang banyak buku-buku di kos itu, yang buku-buku yang kita beli. Biasanya kita beli cuma baca mungkin sekali, udah gitu kan. Terus nangkring di kos. Kita bingung nih gimana ya manfaat ini nih biar nggak hanya bermanfaat untuk kita tapi juga mungkin bermanfaat untuk orang lain. Nah kalau kita mau buka peminjaman buku random gitu kan kita masih bingung ya. Gimana ya cara bukunya itu biar gak hilang gitu kan. Oh gitu. Sama temen sendiri kan kadang juga gak balik atau apa gitu kan. Gimana kalau kita buka lapak buku aja yang dimana orang-orang tuh bisa minjem tapi minjemnya di alun-alun aja awalnya kayak gitu. Dan itu terciptakan Dulu Baca itu ya? Iya benar. Akhirnya kita dengan memberanikan diri ya udah kita buat konsepnya kayak gimana. Terus iseng-iseng aja kita buat IG juga kali ya biar seru-seruan gitu. Terus gimana kalau pakai banner deh biar orang-orang tahu ini adalah lapak baca gitu. Yaudah itu tuh persiapannya tuh cuma H-2an gitu deh. Terus itu dari H-2 itu? H-2, H-3 gitu. Oh gitu. Ada berapa banyak orang yang berstand di lapak itu? Nggak banyak sih Kak, jadi kan itu kan kita promosi dulu di Instagram. Nah FYI untuk teman-teman kita kan punya Instagram buku gitu kan, memang buat Duduk Baca gitu. Terus kita tag tuh bookstagram gitu, selebgramnya yang suka review buku. Nah komunitas buku tuh bener-bener support banget. Jadi ketika ada yang mau buka gitu mereka tuh bantu repost gitu loh, bantu menyebarkan informasinya. Ada orang yang buka lapak buku di sini nih gitu. Selain itu kita juga promosi ke literary base-nya Twitter. Kita kirim ke lead base-nya promosi. Kita ada buka lapak buku nih di alun-alun kayak gitu. Terus akhirnya kita buka itu tuh sore. Nah sebenarnya datang tuh nggak banyak sih Kak. Mungkin kalau dihitung nggak sampai 10 orang gitu awalnya yang datang. Mereka juga kayak masih malu-malu, ini nih mbaknya nih buka lapak buku atau jualan buku ya kayak gitu. Oh gitu. Pertama gitu. Masih bingung orang-orang ini
apa mbak ini jualan buku atau apa? Oh enggak, kita nyediain lapak buku, bisa dipinjam gratis kayak gitu. Terus itu peminjamannya maksimal berapa hari? Kan ada orang yang nggak bertanggung jawab atas buku tersebut. Ada guys kasusnya gitu. Kalau hilang kita kayaknya belum ada ya untuk yang hilang, karena kita punya sistem gimana kita selalu ngingetin gitu loh. Jadi kita ada 2 sistem kak. Jadi ada beberapa buku yang hanya bisa dipinjam di alun-alun dan sekitarnya aja ketika kita buka lapak. Jadi kan kita buka lapak tuh misalnya pagi dari jam 9 sampai jam 11. Nah, itu tuh mereka bisa baca di wilayah alun-alun, kita nyediain tiker di situ. Di situ di tikernya, atau kalau misalnya nggak nyaman nih ngumpul sama banyak orang, mau sendirian di mana nyari tempat duduk sendiri tuh boleh. Asalkan nanti balikin lagi saat tutup lapak itu jam 11 biasanya. Mereka itu ninggalin kartu identitasnya, boleh KTM, boleh KTP di situ sebagai jaminannya lah istilahnya. Nah, itu terus beberapa buku lainnya juga ada yang udah bisa dipinjam bawa ke rumah. Jadi bawa ke rumah itu bisa seminggu, kemudian diperpanjang lagi seminggu lagi. Keren. Sampai cadel nih. Wah, keren sih, keren. Wah, aku amazed banget sih sama perjuangan kakak yang dari istilahnya gabut kan kali ya. Iya, benar. Gabut dan menciptakan sebuah inovasi baru yang mana emang literasi itu harus dikembangkan di negara ini. Itu mantap sih. Aku mau cerita juga. Apa tuh? Boleh. Jadi kita tuh di lapak itu juga ada di alun-alun tuh ada perjuangannya. Jadi awalnya kan kita nggak tahu tuh kalau ternyata harus ada perizinannya. Oh gitu. Jadi kita awalnya buka lapak gitu, terus pas di lapak kedua itu kita didatengin Satpol PP. Oh ya. Ditanyain ini apa, terus acara apa, terus kayak jualan atau enggak gitu, mana surat izinnya gitu. Surat izin? Harus surat izin ternyata, tapi itu awalnya kita nggak tahu. Nah ya udah kita minta maaf lah ke Satpol PP-nya gitu, terus nanya ini kalau izin tuh gimana ya pak ya? Ya udah kamu izin aja ke DLH, Dinas Lingkungan Hidup. Nah itu tuh kita juga sebenarnya buta banget gimana cara perizinannya, nggak tahu. Akhirnya ya udah ketika kita dihadapkan dengan Satpol PP itu, kata temenku ya udah kita urus aja, kita ambil jalan yang benar gitu loh. Jadi kita urus, coba kita tanya-tanya gimana ya cara ngurusnya gitu. Ternyata harus ke DLH dulu, terus nanti dapat surat, terus nanti awalnya kita ngirim tuh surat tuh ngirim ke kantor Satpol PP, ke kantor Disnaker, terus sama disimpan sendiri kayak gitu. Wah, itu berat sih kalau buat izin-izinnya gitu ya. Iya. Bahkan untuk mengembangkan literasi di negara ini yang minim literasi itu perlu surat izin. Iya benar. Betul banget sih. Hampir aja kena gusur Satpol PP. Itu pernah digusur berarti? Enggak digusur ya. Enggak sih, cuma ya datang terus dengan wajah sangar kayak gitu kan, kita juga takut kan. Tapi untungnya sih nggak digusur. Kalian nggak jualan, jadi kita nggak boleh jualan tuh di sana. Oh, berarti ya yang jualan aja nih yang digusur kan ya? Benar. Oke. Tadi kan kakaknya mention ya kalau literasi itu ada keterkaitannya dengan edukasi ya di Indonesia ini. Nah, gimana sih literasi itu mempengaruhi bidang lain seperti pendidikan, edukasi, atau kehidupan sehari-hari kita? Itu ada nggak sih pengaruhnya dalam hidup kita atau pengaruhnya dalam pendidikan yang katanya Indonesia ini tertinggal berapa tahun? 1000 tahun ya? 1000 tahun. Ya, katanya tertinggal lah itu. Tertinggal, cukup ya. Itu ada nggak pengaruhnya literasi itu? Ada banget sih kak. Jadi literasi itu kan utamanya mungkin membaca gitu kan. Nah, membaca itu bisa bantu kita mempermudah menyerap informasi dan juga mempermudah kita dalam fokus terhadap sesuatu gitu kak. Oke. Jadi misalnya kakak bandingin nih kebiasaan misalnya membaca setiap hari 10 menit sama nonton reel 10 menit. Oh iya. Sama kebiasaan kan? Iya betul. Dan itu tuh beda. Kalau misalnya kita terbiasa membaca 10 menit, kita bisa lebih fokus terhadap apa yang kita lakukan. Kemudian misalnya kita lebih mudah menyerap informasi. Nah kalau reels juga sama kak, cuma dia bentuknya video dan cuma berapa detik. Nah itu kan mempengaruhi fokus kita terhadap sesuatu. Jadi kita gampang ke distract kayak gitu. Kalau kita dengan baca buku dirutinin, nggak harus 1 jam lah, mungkin punya target setiap hari baca 1 lembar atau apa untuk ngembaliin
dan juga menambah fokus kita. Jadi ketika kita melakukan sesuatu tuh bisa lebih fokus dan gak gampang ke-distract gitu. Tapi emang kalau aku pribadi itu untuk membuka buku, saya pribadi itu orangnya kan apa ya, gak terlalu suka baca buku juga, dan tapi gak baca buku juga gitu. Gak terlalu benci membaca juga. Kalau dibandingkan dengan menonton reels dan YouTube sebagai macam itu waktu seakan berjalan cepat sekali, Mbak. Tapi ketika saya dihadapkan dengan membaca buku, apalagi bukunya yang tebal segini, itu ngantuk ya. Wonderful dan rasanya boring. Iya, apa sih? Apakah itu sebuah ilustrasi kita sebagai penikmat sosial media dan scrolling adanya itu? Apa sih sebenarnya itu, Kak? Dan bagaimana cara mengatasinya itu? Atau mungkin belum nemu buku yang tepat aja untuk kamu itu, yang memang sefrekuensi sama kamu, atau kamu bacanya tuh happy, bukan justru mikir dan lain-lain. Oh, berarti kita kalau mau perdana untuk membaca itu bacalah buku-buku yang membawanya happy itu ya? Bacalah buku-buku yang memang kamu senengi. Jangan baca buku-buku yang orang-orang suka. Kadang kan kita tuh FOMO kayak betul. Buku ini nih Atomic Habits bagus banget, kamu harus baca ini. Kehidupan berubah menjadi lebih tertata dan juga lebih banyak perubahan. Betul. Terus ketika kita buku-buku kan ketika dapat review itu, padahal mungkin sebelumnya kita tuh jarang baca buku atau udah lama banget gak baca buku. Terus ketika kita baca buku, kok aku ngantuk ya, kok aku bosan ya gitu. Nah mungkin kaget juga kayak otak kita meresponnya gitu. Jadi untuk mulai baca buku bisa mulai dari buku-buku yang kamu senengin dulu aja sih. Boleh buku komik. Oh itu boleh ya? Boleh banget. Kan sama-sama membaca buku dan juga sama-sama otak kalian tuh fokus terhadap hal itu kan, nggak terdistraksi gitu kan. Jadi nggak usah gengsi kayak ngikutin yang lain. Yang lain bacanya udah self development. Yang lain tuh bacanya udah buku impor atau sekalinya novelnya tuh English classic kayak Jane Austen, sedangkan aku bacanya masih Naruto gitu, Yotsuba gitu. Padahal itu tuh gak apa-apa banget gitu. Sama-sama baca buku dan itu bisa menjadi titik mula kamu untuk cinta sama buku gitu. Wah ya, luar biasa sih. Saya jadi inget sih, waktu saya di boarding school, saya di pondok istilahnya. Itu kan nggak boleh bawa HP ya. Jadi otomatis kita kalau ingin hiburan atau membaca berita sesuatu itu kan literasi dari membaca. Saya teringat barusan ketika Mbaknya mention kalau bacalah buku yang memang Anda sukai gitu. Saya pernah membaca novel yang bernama The Nightmare judulnya. Itu ya cerita tentang fantasi itu kan. Nah, ketika saya dibandingkan dengan pas saya lulus di pondok itu, terus saya terjun kepada dunia perkuliahan. Kemudian saya dihadapkan dengan buku-buku yang emang menguras otak banget, kayak filosofi teras dan lain-lain. Itu kan aku sampai FOMO aku beli lah bukunya. Katanya sih menarik banget. Terus, betul. 5 lembar ya saya baca. 5 lembar saya baca itu beneran seboring itu dan gak dapat itu di frekuensi otak saya. Gak tahu dari otak saya yang emang ya sedikit kurang nangkep pada buku tersebut atau gimana ya. Tapi emang saya gak terlalu suka ya mungkin filosofi dan stoicism atau macam-macam itu. Tapi ketika saya dihadapkan dengan novel dan komik segala macam, itu saya minat, itu menarik minat baca saya, itu benar fakta ya. Iya benar. Dan baca buku fiksi dan juga non fiksi itu punya keuntungannya masing-masing sih kalau menurutku. Apa non fiksi itu? Kalau fiksi kan yang self development kayak gitu kan. Oh, yang fiksi maksudnya? Kalau fiksi itu hiburan. Terus kayak dari fiksi kan kita jadi tahu tentang cerita gitu kan. Bisa menaruh rasa empati, jadi tokoh itu kayak gimana. Cara dia mengatasi masalahnya. Atau juga banyak hal-hal baru mungkin dari kata-kata dan lain-lain, dari pengolahan katanya mereka. Untuk fiksi kan biasanya lebih enak dibaca ya, dan juga lebih banyak frasa-frasa baru untuk kita kayak gitu. Jadi itu fiksi juga menurutku itu sangat membantu kita. Jadi ada orang bilang katanya
kamu bisa tuh nyimbangin antara non fiksi sama fiksi. Jadi kayak mungkin 1 bulan ini kamu baca fiksi, bulan depan non fiksi, bulan depannya lagi fiksi, bulan depannya non fiksi, agar balance juga tuh. Kalau non fiksi kan benar-benar teoritis kan. Yes, ya. Sedangkan kalau fiksi kan juga banyak pesan-pesan tapi mereka lebih tersirat. Ya, Jadi itu mungkin gitu. lebih mengolah rasa empati kita, sikap kita kayak gimana gitu. Berarti fiksi itu lebih ke development karakternya ya. Betul. Menurutku sih. Wah, luar biasa sih. Ini banyak banget sih, Kak. Yang emang saya mau kembangkan di literasi saya pribadi juga gitu. Dan baca buku tuh nggak harus selesai kok. Oh gitu. Misal, Tapi kan kalau novel kan nggak selesai kita nggak ya, tahu. itu dia. Kalau novel mungkin ya tergantung, kalau kamu mau melanjutkannya ya udah gitu kan. Terus kalau buku-buku non fiksi misalnya kayak kamu filosofi teras, nggak selesai gitu, nggak apa-apa. Yang penting mungkin kamu cuma mau ngambil beberapa poin yang mau kamu terapin di hidupmu, nggak harus semuanya. Kamu baca yang memang kamu butuhkan. Wah, ini insight yang luar biasa banget ya teman-teman. Jadi teman-teman emang diharuskan untuk membaca, selesai nggak selesainya baca buku itu, tapi teman-teman sudah membaca setidaknya. Dan nggak usah jadi beban ketika kok aku beli buku belum habis-habis ya, atau kok udah mulai bosan. Mungkin kamu udah dapet nih poinnya di awal gitu. Misalnya kayak baca Atomic Habits, aku juga nggak habis gitu. Tapi aku nggak habis bacanya, belum habis. Tapi jadi intinya tuh kalau Atomic Habits tuh kita melakukan habits sedikit demi sedikit, dan juga bukan melihat ke hasil akhirnya, tapi prosesnya kayak gitu. Jadi bukan misalnya olahraga itu tuh bukan kita nanti besok tiba-tiba kurus, tapi gimana aku setiap hari bisa berolahraga nih 10 menit kayak gitu. Oke, ini menarik sih. Tadi kan udah mention beberapa cara ya untuk meningkatkan literasi. Nah ini sekarang balik lagi Kak ke Duru Baca, karena emang Duru Baca semenarik itu kan. Duru Baca nih ada gak sih Kak, maksudnya kayak ada gak sih strategi dari Duru Baca untuk menerapkan teknologi seperti itu Kak? Kayak misalkan digitalisasi atau segala macam. Itu mungkin Duru Baca akan mungkin ya improvementnya mungkin. Gak tahu, saya bertanya. Improvementnya mungkin akan membeli buku di suatu pasar digital dan membuat website atau segala macam. Itu bagaimana, ada nggak? Ada sih Kak, kebetulan. Jadi kita tuh udah ada website sekarang. Oh ya. Iya, jadi websitenya tuh untuk katalog buku, kemudian keanggotaan, kemudian juga peminjaman buku. Itu tuh bisa by request di situ Kak. Oke. Jadi untuk keanggotaan tuh untuk kalau dulu kan kita sistemnya ngisi di Giveform aja gitu kan. Terus nanti KTP-nya kita pegang dulu sebagai jaminan. Nah kalau sekarang tuh udah enggak, karena kita udah ada sistem itu. Jadi mereka cukup foto daftar keanggotaan. Nah di keanggotaan itu tuh udah ada identitas dan lain-lain, dan juga udah ada foto KTP-nya. Jadi mudah kelacak, dan juga jadi KTP-nya tuh nggak harus dibawa kita. Siapa tahu mereka butuh dan lain-lain kan. Jadi keanggotaan tuh lewat website itu Kak. Website perpustakaan gitu. Jadi ada katalognya, bisa peminjaman kayak gitu. Berarti secara langsung yang mendaftarkan untuk membaca buku di Duru Baca ini itu sebagai membership di Duru Baca itu ya? Iya, yang mau lebih tepatnya yang mau bawa bukunya ke rumahnya gitu, dibawa pulang. Kalau misalnya cuma mau baca di tempat aja, itu biasa aja sih. Ngumpulin KTP nanti dibalikin ketika selesai acara gitu. Iya. Berapa sih Kak rentan usia yang rata-rata meminjam buku di Duru Baca itu Kak? Ada gak? Paling banyak tuh seumuran kita gitu sih, 18 tahun sampai 30-an gitu. Tapi juga ada biasanya orang tua, anak-anak, tapi nggak begitu banyak ya. Banyak itu ya seusia kita, karena kan di Malang ini juga paling banyak mahasiswa ya. Oh iya, betul. Jadi masih paling banyak tuh seumuran kita kayak gitu. Ya 18 sampai 30-an. Tadi juga kakaknya juga mention ini kan, apa namanya, yang anak minor yang membaca Duru Baca itu. Berarti di semua kalangan usia gitu kan? Iya betul. Bapak-bapak juga ada, waktu itu juga kakek-kakek juga ada pernah. Soalnya kan kita memang
mangkalnya itu kan di alun-alunnya. Nah, alun-alun kan bener-bener umum kan. Iya, Siapa iya, aja betul, dateng betul. gitu. Kadang ada bapak-bapak datang, oh ada lapak ini ikutan baca gitu ada. Terus ada juga dulu kakek-kakek, dia ternyata suka nulis puisi, dia bacain tuh puisinya di situ kayak gitu. Oh, secara lantang. Iya, di depan anak-anak kayak gitu. Wah, itu nyentuh Dia banget sih. pengen, beliau tuh memang suka baca buku kayak gitu. Itu kayaknya kakek-kakek usia berapa ya? Udah tua sih, dia dulu jurnalis juga Wah, katanya. luar biasa, luar biasa. Jadi memang banyak, kalau yang dari pengunjung alun-alunnya tuh, misalnya kalau audiens kita di Instagram kan memang banyak kan 18 sampai 30-an gitu Iya, ya. iya, iya. Tapi kalau di alun-alun tuh benar-benar beragam. Soalnya kan biasa ada keluarga, ibu, bapak, anak, terus mampir ke situ kayak Oh, gitu. berarti yang langsung di tempat itu beragam usia kan? Iya, benar. Luar biasa sih, luar biasa, luar biasa. Apa ya? Karena kan ada dia berbagai macam usia kan ya. Metode apa sih Kak yang paling efektif untuk mengembangkan literasi di berbagai macam usia ini, dari anak peserta didik atau mungkin di kalangan lansia itu apa sih Kak, metode apa sih Kak yang emang paling efektif untuk bisa mengembangkan literasi di Indonesia ini? Mungkin mengemasnya menjadi acara yang menarik kali ya. Wah, iya, iya. Jadi kalau misalnya anak-anak itu biasanya kita nggak hanya baca aja, jadi kadang kita ada kolaborasi tuh sama beberapa komunitas anak. Kayak waktu itu ada Read Aloud Malang. Itu tuh jadi sebenarnya komunitas orang tua yang memang suka bacain, nyaring kepada anaknya baca buku secara nyaring kayak gitu, Read Aloud. Terus juga ada namanya perpustakaan madani. Apa tuh Kak? Bisa Perpustakaan madani itu perpustakaan untuk anak, ada di Jalan Sumbersari. Aku juga belum pernah tahu tempatnya. Jadi dia memang perpustakaan gratis juga, tapi memang untuk anak-anak. Nah, dia tuh buka setiap Sabtu sama Minggu. Nah, selain bisa baca buku di situ, mereka juga biasanya nyediain kegiatan-kegiatan untuk anak. Kegiatan-kegiatan bermain kayak gitu. Jadi emang nggak harus untuk dipatokkan untuk membaca buku ya. Jadi kita kolaborasi gitu sama kayak perpustakaan madani. Jadi kita ada read aloud atau mendongeng ke anak-anak, terus dilanjutkan dengan sesi bermain. Misalnya waktu itu mencari serangga atau mainan-mainan mencari tumbuhan dan lain-lain kayak gitu, atau kreasi-kreasi lainnya. Jadi kayak di mix and match gitu loh kegiatannya. Kayak misalnya ke remaja atau dewasa muda kayak kita. Waktu itu kegiatan biasanya memang sukanya baca bareng gitu kan. Karena kan memang rata-rata orang nyari komunitas baca itu kan untuk mencari teman lagi yang untuk teman baca gitu kan. Jadi bacanya nggak sendirian, terus dia menyalurkan keinginannya untuk aku lagi baca buku ini nih, cerita-ceritanya kayak gitu. Itu di sesi baca bareng, atau biasanya mengemas tambahan-tambahan kegiatan lain kayak misalnya membuat zin, mini zin. Tahu zin? Itu kayak apa ya? Kayak majalah kecil tapi DIY gitu loh, kita nempel-nempel. Oh, ini apa namanya? Kayak ya gitu ya. Kolase. Iya, kolase ya. Cuma zin mungkin lebih banyak kata-katanya. Kalau kolase kan lebih banyak tempelan-tempelannya, gambar-gambarnya kayak gitu. Terus review buku bareng kayak gitu sih kalau dari dewasa muda. Atau juga kita pernah kolaborasi acara sama The Nest. Jadi The Nest itu komunitas dongeng yang ada di Indonesia. Nah, dongengnya itu untuk orang dewasa. Oh, bukan untuk anak kecil ya? Bukan untuk anak kecil. Nah, ini kenapa nih kok bisa orang dewasa yang didongengkan gitu? Jadi ternyata orang dewasa juga perlu mendengarkan dongeng, cerita-cerita kayak gitu. Dan itu audiensnya banyak ya? Banyak. Waktu itu The Nest juga salah satu komunitas yang memang terkenal juga di Indonesia dan juga ada di beberapa daerah. Jadi kita bantu jadi kolaboratornya di situ. Kita buka lapak, setelah ada lapak buku, setelah ada baca bareng, itu kita nonton dongeng bareng kayak gitu. Yang dongeng dari dari buku. The Nest-nya. Oh, itu berarti referensinya dari buku kan? Dari dongengnya. buku. Tapi tergantung, terserah pendongengnya mau dari buku apa. Jadi ada yang ngedongengin dari buku paket Neutron. Pakai Neutron. Paket Slave-Slavean. Jadi dia buku bahasa Indonesia, terus ada cerita menarik, dia dongengkan. Oh. Wah, luar biasa ya. Jadi kalau itu caranya ya itu banyak kegiatan-kegiatan di mix and match kayak gitu sih Kak. Bahkan
itu melalui perantara ya, bahkan nggak membaca itu nggak harus directly membaca, Betul. tapi bisa melalui perantara juga. Melalui nonton mungkin teater atau dongeng kayak gitu kan juga literasi ya, tapi kita menggunakan audio kita, pendengaran kita mendengarkan, kita fokus terhadap satu hal kayak gitu. Ya, luar biasa. Oke. Wah, ini list pertanyaannya udah hampir habis nih, Bro. Jadi, ini hampir list question ya. Apa sih yang Kak Farah harapkan dari untuk masa depan literasi di global, dan apa sih langkah-langkah yang perlu diambil kita untuk meningkatkan literasi terutama di negara kita ini? Apa sih langkah-langkahnya dan harapannya dulu kan? Ya, harapannya kali ya. Harapannya tuh aku pengen banget kegiatan-kegiatan literasi itu nggak hanya berpusat pada kota-kota besar aja. Kayak sekarang kan masih banyaknya itu Jakarta, Bandung, Jogja, Surabaya kayak gitu. Sekarang tapi kegiatan literasi itu benar-benar masih paling banyaknya tuh di Jakarta. Padahal perlu loh pemerintah juga memperbaiki fasilitas yang ada di kota-kota lainnya. Mungkin gak harus yang kota-kota pelosok dulu, tapi mungkin kota-kota kecil yang berkembang gitu, kayak Malang atau mungkin Surabaya itu udah kota besar kan, atau Jogja mungkin berawal dari kota-kota yang banyak mahasiswanya, yang dimana mahasiswa itu kan pergerakan bangsa gitu kan. Jadi kalau dari mahasiswanya literasinya udah tercukupi, akses-aksesnya tercukupi, itu tuh bisa lebih meluas lagi gitu loh kebermanfaatannya. Mungkin juga bisa kayak membuat perpustakaan daerah tuh lebih dirawat lagi juga, karena kan yang masih terawat juga kayak di pusat-pusat kota aja kan. Di daerah-daerah tuh perpustakaannya kayak minim aksesnya, kemudian terbatas, kayak orang-orang juga akhirnya jarang yang berkunjung ke sana karena nggak tertarik dan lain-lain. Nah mungkin bisa lebih diperbaiki lagi, terus dibuka aksesnya sehingga masyarakat tuh gampang. Ketika kita udah mulai gampang untuk mendapatkan aksesnya itu, kita pasti lebih tertarik kan. Iya betul. Ketika misalnya kita tuh sebenarnya malas baca buku, tapi karena sering mendapatkan paparan kayak gitu, banyak kegiatan-kegiatan literasi, akhirnya kita mau nyoba kan. Iya betul. Beda lagi kalau misalnya kita udah malas, terus mau ke perpus susah, terus gak ada kegiatan-kegiatan apapun, acara-acaranya juga kayak kurang menarik untuk kita juga pasti akan boring dan juga malas untuk menyentuh hal itu gitu kan. Tapi bener loh guys ya. Apa ya? Ketika kita dihadapkan dengan perpustakaan yang kotor, yang tidak terawat misalkan, dan kita comparing dengan kafe-kafe yang emang menyusun konsep buku atau literasi, itu kan kita diharuskan untuk membayar untuk membeli produknya mereka dulu baru bisa membaca. Sementara perpustakaan itu gratis kan diharuskan. Nah itu rata-rata kalau emang bener loh guys ya, saya pribadi lebih memilih kafe untuk membaca yang emang lingkungannya itu bagus untuk dijadikan tempat baca, dibandingkan dengan perpustakaan yang emang kumuh dan lain macam. Betul lagi situ. Mungkin apa langkah-langkahnya juga Kak untuk nyusun mengembangkan literasi di Indonesia? Langkah-langkahnya? Ya, mungkin bisa dari mulai diri kita sendiri juga sih. Diri kita yang secara tidak langsung campaign tentang baca buku, terus dari mulai kita sendiri kayak mulai nih coba-coba baca buku yang pilih yang kita suka dulu, nggak harus buku-buku yang langsung yang susah, yang berat, haruki atau buku-buku yang pokoknya yang berat kayak gitu yang cenderung buat kita akhirnya bosan dan menganggap kegiatan membaca itu membosankan, padahal gak semembosankan itu kok. Coba baca buku komik kayak komik Yotsuba gitu kan, atau buku-buku novel. Nah, karena dengan membaca buku itu kamu bisa menambah fokusmu dan juga mungkin menambah banyak hal baru, karena di setiap buku kan pasti ada ilmu-ilmu baru gitu. Nah, ketika dari dirimu sendiri itu udah mulai suka baca buku, itu tuh energinya tuh akan nular juga ke teman-teman yang lain. Jadi environment ya kayak sifatnya. Iya, menciptakan lingkungan membaca sendiri gitu loh. Menciptakan lingkungan yang melek terhadap literasi dimulai dari diri sendiri. Kayak aku tuh punya cita-cita, aku pengen punya keluarga yang suka baca. Nah, caranya gimana? Bukan kita
menyodorkan Buku terus. ke teman-teman Ada kita, ya. adik-adik kita, tapi ya kita nyontohin. Kalau kita cuma nyodorin tapi kita yang nggak baca buku, mereka juga nggak tertarik. Oh, ngapain baca buku, kakakku aja nggak suka baca buku, kayak gitu. Tapi kalau kayak kita nyontohin kita suka baca buku, mereka pasti perlahan-lahan penasaran, seseru apa sih baca buku itu, apa sih dampaknya, kayak gitu. Dan dampaknya itu nggak langsung, misalnya hari ini kita baca buku, besoknya kita langsung pinter, tahu segala hal. Enggak, jadi kayak prosesnya panjang gitu. Dan gak rugi ya teman-teman untuk baca buku itu. Bener. Dan apa tadi? Gak harus selesai untuk membaca buku. Jangan merasa bersalah ketika teman-teman tuh bacanya nggak selesai kayak gitu. It's okay. Mungkin itu bukan tipemu, bukan tipe bacaanmu, atau mungkin kamu udah mendapatkan poin-poin yang kamu butuhkan. Jadi sudah tidak butuh selebih daripada. Jadi mungkin nanti kamu akan baca lagi ketika kamu butuh part selanjutnya yang lain kayak gitu. Rasa nih Kak, sebenarnya masih banyak sih list question yang ada di benak saya itu, tapi ya karena waktu juga. Mungkin satu patah dua kata lah untuk follower dulu baca juga, atau mungkin Amkorpips juga. Satu patah dua kata juga. Apa ya? Sebenarnya sama sih. Pesanku adalah jangan ragu untuk mulai membaca, atau jangan merasa tertinggal, kayak merasa buku bacaanku tuh nggak sekeren sama orang-orang lain. Jangan comparing itu. Yang penting kamu baca apa yang kamu suka dan juga apa yang kamu butuhkan. Jadi dimulai dari buku yang kamu suka itu, kamu akan tahu banyak hal juga, dan itu akan membentuk kebiasaan membaca juga pada dirimu. Jadi gitu teman-teman, mulailah dari diri kalian sendiri untuk membaca buku. Jadi ciptakanlah environment literasi, environment itu di sekitar kalian, sehingga insya Allah Indonesia bakal mencapai literasi yang maksimum gitu. Iya, kata orang nih gini, pilihlah satu buku yang membuatmu jatuh cinta terhadap membaca. Kalau boleh tahu ya kayak buku apa sih yang membuat Kak jatuh cinta untuk membaca? Apa ya? Spesifiknya tuh nggak ada. Cuma mungkin satu buku dulu tuh, buku yang memulai aku untuk membaca itu, aku dulu dikasih buku KKPK sama KKPK kecil-kecil punya karya. Nah itu turning pointku tuh baca itu. Jadi budeku tuh ngasihin aku buku itu, ternyata kok seru ya baca buku, akhirnya ketagihan baca Bobo dan lain-lain kayak gitu. Dari kecil sih dulu itu. Dari faktor satu buku itu sehingga bisa mengakibatkan lingkungan itu berjalan literasi sebagai mestinya ya Kak ya. Wah, luar biasa banget sih. Oke, mungkin itu saja ya Kak ya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dan kami sajikan kepada Amkorpips. Jadi bagi kalian Amkorpips yang ingin memfollow atau terjun langsung kepada Dulu Baca yang berada di alun-alun Malang ya Kak? Iya, betul. Alun-alun Malang, langsung saja di hari apa aja Kak? Di hari Minggu aja kita Kak. Di hari Minggu aja ya? Jadi kita tuh karena kita di alam terbuka, itu tuh kita kadang pagi, kadang sore, tergantung cuaca. Oh gitu ya. Karena kebetulan ini udah mulai musim penghujan, jadi rata-rata kita selalu pagi sih. Jam 9 sampai jam 11. Wah, produktif banget ya teman-teman. Ini produktif banget untuk siapa yang ingin mulai membaca ya. Jadi habis lari pagi di alun-alun langsung baca gitu. Sambil sarapan. Multitasking banget nih. Oke teman-teman, thank you very much. See you in the next episode. Saya Doni dan Kaknya sebagai Farah. See you.